Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas untuk update data dan juga news ya untuk pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini teman-teman tanggal 26 Januari, kita ada di hari Jumat, minggu terakhir di bulan Desember. Jadi kalau kita lihat dari beberapa data di sini menunjukkan kemarin ini ada data soal inventory minyak mentah untuk Amerika Serikat yang mengalami penurunan, which is sebenarnya ini berdampak positif terhadap indeks dolar. Terus juga ada data hari ini yang bakalan kita dapetin yaitu dari PDB untuk Amerika Serikat, klaim pengangguran awal dan penjualan rumah baru. Ini nanti ya eventnya nanti malam. Jadi kita akan lihat seperti apa pengaruh dari news ini terhadap pergerakan dari market Bitcoin. Kalau dari berita sendiri ada kesaksian atau ada ya sebuah pengaduan lah dari para pengguna Anchor yang mengalami kerugian, teman-teman. Saat ini mereka mengatakan bahwa perusahaan baru saja mengembalikan 50% dana daripada investor. Tapi ini mereka gugat ya karena ini masih kurang daripada apa yang seharusnya. Kalau kita lihat dari di sini mereka itu claim that member loss itu sebesar 13.000 BNB liquid staking coin. Jadi ini lebih dari 4 juta US dollar ya kalau di atas kertas, dan perusahaan itu baru saja mengembalikan sebesar 50%, tapi ini masih belum cukup teman-teman, karena ya mereka menuntut Encar harus mengembalikan dana para investor, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau dari yang lain ini ada DCG Company, DCG ya, di Digital Currency Group, itu yang melakukan layoff 500 karyawannya. Jadi setelah kasus FTX collapse, kemudian diikuti juga dengan banyak kasus berikutnya yang menyusul, dan saat ini kondisi perusahaan dari DCG ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan mereka agak-agak gimana gitu untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti sekarang ini. Sepertinya memang akan ada masa-masanya ya di mana DCG ini harus berani untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang memang sudah kurang begitu baik. Mungkin salah satu caranya yang ditempuh adalah dengan melakukan layoff karyawan supaya diharapkan ya untuk eh, biaya mereka, biaya operasional bisa ditekan. Tapi tentunya mengurangi karyawan tentu saja bisa mengurangi produktivitas dari perusahaan. Mungkin stream income mereka juga akan menurun ya. Tapi ya ini adalah buntut daripada permasalahan yang sudah terjadi. Apalagi saat ini Gemini itu menyerang Genesis ya, di mana mereka harus mengembalikan katanya dana mereka. Jadi ya kita akan lihat seperti apa kelanjutan dari kasus TCG. Jadi ini kita untuk kelanjutannya, Luno Exchange itu juga melakukan layoff sebesar 30% untuk staff mereka, teman-teman. Jadi ya masih masih seputar DCG ya, karena Luno sendiri juga masih di bawah DCG. Ya kita akan lihat seperti apa kelanjutan dari beritanya nanti. Ini ada Bitcoin. Kenapa Bitcoin down hari ini? Jadi kalau kita lihat dari datanya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Bitcoin ini mengalami antusiasme saat ini ya, ketika indeks dolar mengalami tren penurunan, dan juga ada beberapa posisi di mana market saham juga cenderung kurang begitu bergairah dikarenakan karena kondisi ekonomi makro yang masih belum dalam kondisi yang kondusif, di mana ya kita tahu ada banyak layoff, penurunan income daripada para perusahaan ya, sehingga mungkin harga sahamnya cenderung kurang diminati untuk saat ini. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri, untuk posisinya saat ini sebenarnya masih cukup cukup bagus lah kalau kita lihat dari volume. Kemudian juga ini ada data soal long futures liquidity, futures yang kena liquid ya dalam posisi long itu juga masih belum begitu banyak, justru yang banyak kena short. Terus apakah Bitcoin bakalan reversal, teman-teman? Untuk jangka pendek sepertinya kalau kita lihat dari data ini menunjukkan Bitcoin sudah berbalik arah tren ya. Dalam jangka pendek trennya kecenderungan dalam posisi bullish. Tapi apakah bullishnya bakalan tinggi? Tentunya mungkin harus kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi so far kalau dilihat dari beberapa data memang kecenderungannya ini karena pengaruh dari inflasi dari Amerika Serikat yang sudah menurun, sehingga ekspektasinya market ini bisa dapat momentum untuk bullish. Karena ya soft landing lah daripada the Fed nanti ya,
dalam kebijakannya untuk suku bunga. Terus berita yang lain ini ada hacker yang mengambil alih Robinhood Twitter, Twitter dari Robinhood ya. Dan mereka melakukan promosi terhadap scam token. Jadi hati-hati buat teman-teman yang pantau Twitter, suka pantau-pantau airdrop, kalau ada postingan-postingan termasuk dari account yang mana punya resmi ya, account resmi dari sebuah exchange atau apapun, hati-hati karena kalau ada postingan yang berupa hal tersebut bisa jadi merupakan aksi daripada hacker ya yang melakukan hacking kemudian mengupload yang namanya news-news seperti ini, remember while new token bla 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 bla. Itu hati-hati teman-teman, apalagi teman-teman yang cek pancake swap tiba-tiba teman-teman iseng beli, nah itu bisa berbahaya juga. Terus dari berita yang lain ini ada berita option ya, Bitcoin option bakalan expired di Friday, di Jumat ya, hari Jumat, which is hari ini, tapi untuk waktu Amerika Serikat, berarti mungkin besok baru akan ada expirednya. Itu Bitcoin will Bitcoin hold di atas dari 22.000. Kalau kita lihat saat ini ya ada Bitcoin option di harga tersebut, berarti Bitcoin kalau bisa bertahan di area tersebut juga masih akan menjadi sesuatu yang cukup positif teman-teman. Dan ini mereka mengatakan bahwa Bitcoin ada resistance di kisaran 23.200. Jadi bisa di note harga tersebut. Oh ya, ini aku dapat penjelasan yang simple ya untuk trading option. Kalau kita lihat dari penjelasan ini, sebenarnya option itu adalah sebuah pilihan, teman-teman. Atau ini adalah salah satu market derivatif ya, yang sifatnya hedging. Teman-teman bisa mendapatkan profit ataupun ya peluang profit ataupun loss di option. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ada dua pilihan, ada call dan juga put. Call itu mirip kayak a buy atau long, dan juga put itu kebalikannya yaitu sell atau short. Jadi intinya kalau kita pilih call berarti kita memprediksi harga bakalan naik daripada harga yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita pilih put itu kita memprediksi bahwa harganya bakalan turun. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi contoh, katakanlah teman-teman itu memperdagangkan Solana. Solana per hari ini harganya adalah $150 ya per keping. Nah, Anda membeli sebanyak 5 koin Sol di market option untuk jangka waktu 30 hari. Jadi teman-teman memprediksi kita lihat harga Solana hari ini dan kita prediksi 30 hari ke depan atau 7 hari ke depan atau ya banyak macam-macam lah. Dalam option itu ada jangka waktunya, teman-teman. Beda-beda jangka waktunya, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari dan jangka waktu yang lain. Terus nah, sementara harga opsi itu dikenal sebagai harga exercise atau strike price adalah sebesar 10. Jadi kita bisa pasang $10 saja, teman-teman. Nah, strike price ini adalah harga yang dibayarkan untuk mengambil atau mengeksekusi opsi. Jadi untuk bagaimana potensi returnnya itu di skenario pertama. Katakanlah Solana harganya naik, kemudian mengambil opsi call, teman-teman mengambil opsi call atau buy ya. Nah, pada saat jatuh tempo ternyata harga Solana itu benar-benar naik. Keuntungannya mencapai level $200. Artinya ada peningkatan dari 150 tadi ya, yang ini 150 ke 200. Nah, berarti Anda profit dong. Nah, bagaimana cara melakukan cek untuk keuntungannya? Itu bisa dicek dengan cara keuntungan sama dengan harga akhir yaitu 200, kemudian dikurangi harga awal ditambah strike price. Jadi harga awalnya itu adalah 150, terus strike price-nya berapa yang teman-teman bid itu sebesar $10 ya. Kemudian dapatlah hasilnya 40. Jadi keuntungan dari teman-teman kalau kalian mengambil misalkan satu kali option ya, itu $40 karena didapat dari 200 dikurangi 160. Jadi jumlah dari harga awal dan juga harga strike price-nya. Nah, karena teman-teman tadi membeli 5, mana tadi? Ini teman-teman membeli sebanyak 5 koin Sol, itu teman-teman bisa dikalikan 5 lagi, yaitu dapatlah profit sebesar $200. Jadi hanya dengan modal $10, ya bukan 10 sih, 10 dikali 5 ya, berarti 50. Itu teman-teman berpeluang mendapatkan keuntungan sebesar $200. Jadi itu skenario kalau teman-teman untung.
Nah, ternyata saat teman-teman mengambil opsi, itu harga Solana justru berbeda. Harga Solana malah turun, berada di 130 per keping. Ya, jadi itu berarti teman-teman dapat posisi rugi. Anda tidak mengambil opsi karena harga Solana turun drastis. Nah, karena Anda tidak mengalami keuntungan, maka Anda perlu membayar opsi sebesar 10 saja. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman kerugiannya itu cenderung sangat kecil ya. Kalau teman-teman menggunakan opsi, tapi dengan potensi returnnya yang cukup besar lah bisa dibilang. Jadi itu hitung-hitungan sederhananya teman-teman. Oke, berarti ini udah clear ada yang namanya opsi di hari Jumat nanti, which is mungkin besok baru baru expired. Terus ini ada berita soal Arizona Senator yang introducing atau mengenalkan cara pembayaran menggunakan Bitcoin sebagai legal tender di Amerika Serikat. Jadi ini adalah sesuatu yang sesuatu yang sangat mencengangkan bagaimana Amerika Serikat sekarang di area Arizona ya, di negara bagian Arizona itu sudah melegalkan Bitcoin sebagai legal tender mereka. Jadi ya ada sebuah perkembangan teman-teman. Terus ini dari Goldman Sachs itu mereka mengatakan Bitcoin sebagai aset dengan best performing di 2023, memprediksi ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi sekarang, ini mereka compare dengan beberapa data, seperti contohnya adalah real estate, kemudian Nasdaq, kemudian juga S&P 500, dan juga perusahaan-perusahaan saham lainnya, itu mereka melihat bahwa posisi Bitcoin itu berada dalam posisi yang paling tinggi, tapi dengan resiko juga yang paling tinggi ya. Saat ini Bitcoin diprediksi sebagai aset yang paling paling menguntungkan lah bisa dibilang di 2023. Jadi ini report dari Goldman Sachs, apakah benar demikian? Which is karena sekarang masih di awal tahun ya, mungkin bisa benar, bisa juga enggak. Tapi dari berita ini sebenarnya mengangkat bisa berdampak sama market Bitcoin, optimisme yang terjadi pada Bitcoin. Untuk pergerakan bagaimana Bitcoin hari ini ngepam guys, dia udah menyudahi sepertinya masa koreksinya di perdagangan kemarin ya. Kita lihat Bitcoin sendiri dalam posisi yang dalam tren baik. Kita akan lihat dulu Bitcoin dari time frame daily seperti apa. Dari time frame daily kemarin kita closing dengan candle yang agak ambigu sebenarnya. Ya, kita bikin semacam spinning top gitu. Ya dengan posisi candle yang bentuknya ini agak gemuk, cenderung bearish. Hanya saja hari ini kita ongoing naik teman-teman. Kita dalam perjalanan naik ya. Di harga 23.300 Bitcoin hari ini diperdagangkan dengan positif. Kalau kita lihat dari beberapa indikator, MACD masih cenderung positif, market maker masih di market. Jadi proses koreksi yang kemarin terjadi itu bisa sangat-sangat sebentar atau singkat ya. Jadi so far masih positif lah buat Bitcoin meskipun kemarin ada koreksi kecil. Nah, kalau dari segi pergerakan Bitcoin masih bergerak sideways sebenarnya dan tidak ada terjadi perubahan pergerakan yang sangat signifikan. Kemarin Bitcoin ngetes ya level support di kisaran 22.500. Tapi saat ini ya masih bisa mengalami tren penguatan kembali. Jadi kalau kita lihat dari jangka jangka waktu 4 jam atau time frame 4 jam, ini sebenarnya Bitcoin bergerak sideways guys. Dia nggak terlihat gimana-gimana. Semua tren ini akan berubah ketika Bitcoin breakout dari level resistance di kisaran 23.300. Let's say Bitcoin bisa naik meluncur, maka kita akan lihat Bitcoin kembali bisa melanjutkan tren bullishnya. Artinya adalah posisi yang terjadi kemarin itu sebenarnya sudah berhasil dilewati ya. Nah, ada juga indikasi lain kalau Bitcoin ini sebenarnya bergerak di dalam sebuah bullish flag, sorry. Bullish flag ini kita lihat pergerakan Bitcoin sebenarnya kecenderungannya adalah dalam tren bullish dan hari ini kita sudah berhasil breakout guys. Jadi kalau kita lihat dari indikasi pergerakannya semestinya Bitcoin hanya bergerak di dalam dua opsi tadi. Entah itu dia bisa breakout dari level 23.300 ini atau Bitcoin kedepannya bakalan koreksi balik.
Nah, let's say Bitcoin bisa closing di atas 23.300, itu sebuah tanda yang cukup positif. Apalagi kalau Bitcoin bisa naik lebih tinggi, mungkin ke 24.000 lah untuk hari ini. Nah, Bitcoin arahnya bakalan kembali melanjutkan tren bullish. Jadi bye-bye yang minta Bitcoin turun ke 10.000. Mungkin teman-teman harus sabar dulu. Kalau melihat kondisi seperti sekarang, kecenderungannya market cenderung bullish, guys. Jadi target kita itu ada di harga sekitar 30 ribuan ya, tapi untuk target terdekat sih masih di 25.000. Jadi ini ada level resistance di sini cukup cukup kuat lah. Teman-teman, ini ada resistance ya di 25.000. Jadi untuk target terdekat ke 25.000. Kalau bisa naik lebih tinggi ya targetnya bisa ke 30 ribuan. Nah, tapi sementara ya kita lihat target-target jangka pendek aja. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakannya, memang kecenderungan Bitcoin masih dalam tren korektif. Tapi hari ini, pagi ini, per video ini dibuat, itu volume masuk Bitcoin cukup tinggi. Ya, ini mungkin ada optimisme yang terjadi juga sama Bitcoin untuk perdagangan hari ini. Jadi seperti itu kurang lebih. Let's say Bitcoin bisa finish di kisaran 23.300, itu adalah positif buat Bitcoin, maka arah selanjutnya Bitcoin bisa bullish. Tapi kalau Bitcoinnya justru drop, turun mungkin ya mungkin di 23.000 atau turunnya sampai 22.800, berarti Bitcoin masih bergerak di dalam posisi sideways, ya kita mungkin akan melihat Bitcoinnya sideways terlebih dahulu. Ya, so far masih bagus sih, dari indikator Loken juga menunjukkan market maker masih ada di market. So mungkin jangka pendek ya tren Bitcoin masih kecenderungan bullish kalau dilihat dari perspektif ini, guys. Terus juga satu analisa lagi sebagai pembanding, tadi aku bikin dia di, oh kita akan bikin di chat baru aja. Nah, kalau dari time frame 1 jam, Bitcoin ini sudah apa namanya, sudah bergerak cukup baik ya dalam tren penguatan, tapi ada divergence guys dari MACD-nya. Nah, karena ada divergence, kita juga harus berhati-hati dalam kondisi Bitcoin saat ini. Tapi kalau melihat dari pola Bitcoin ini, hari ini dia udah naik lagi ke 23.500, berarti ada buyer yang saat ini sedang terjadi ya, yang sedang mengakumulasi atau melakukan pembelian besar-besaran terhadap Bitcoin sehingga harganya meroket kembali. Untuk target terdekat ya seperti yang tadi aja sih, kalau menurut aku pribadi, kalau Bitcoin bisa finish ke 23.300, maka arahnya cenderung positif. Jadi Bitcoin ini kemarin bergerak di dalam sebuah triangle. Mungkin ini bisa jadi bullish pennant atau apa, tapi at the end Bitcoin sebenarnya dia breakdown ya ke bawah, dan ini memberikan asumsi bahwa Bitcoin itu kecenderungannya adalah koreksi. Ya benar, koreksi, dia breakdown koreksi, tapi nggak lama teman-teman. Jadi 22.500 kemarin setelah penurunan ini itu cukup cukup kuat ya sebagai level support buat Bitcoin. Dan so far Bitcoin saat ini dalam tren yang penguatan. Bitcoin breakdown, fake out, kemudian dia kembali menguat, teman-teman. Jadi ya market bullish. Nah, gimana untuk Bitcoin kalau kita lihat dari perspektif yang lain? Dari gold sendiri, gold kembali mengalami penguatan untuk perdagangan hari ini karena di XY ternyata mengalami penurunan, guys. Jadi indeks dolar kembali melemah ya, lagi-lagi melemah karena memang banyak yang buang barang sepertinya. Akan tetapi dalam posisinya saat ini indeks dolar masih kecenderungan ada potensial bullish divergence. Jadi masih belum begitu aman. Indeks dolar masih punya peluang untuk menguat. Apalagi mereka belum belum menyentuh level support di sini ya, di kisaran 101,1, which is itu masih ada potensial buat turun, tapi masih ada kecenderungannya sebenarnya untuk indeks dolar menguat. Tapi kita lihatlah ke depannya apakah level 101 ini bisa mempertahankan harga daripada indeks dolar ke depan. Kalau kita lihat dari perbandingan lain, S&P 500 kemarin cenderung sideways, stagnan aja, tidak terlalu terjadi perubahan pergerakan yang sangat-sangat signifikan. Berarti penurunan dari indeks dolar ini masuk sama dua aset, yaitu emas dan juga Bitcoin. Dan seperti kata Goldman Sachs, bahwa Bitcoin adalah aset primadona untuk saat ini. Jadi sepertinya dalam tren jangka pendek, Bitcoin masih bakalan rally, guys. Jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. So far dari beberapa indikator tadi, kemarin kita juga sudah bahas ya, dua hari berturut-turut itu ada berita soal akumulasi yang terus terjadi.
Kalau teman-teman cek di channel YouTube ini, itu aku mana dia? Jadi kalau kita cek di channel ini, masuk ke playlist, terus segmennya analisa pagi, guys. Jadi ini nggak bisa di play. Nah, dari segmen ini kita bisa lihat ya Bitcoin update. Sorry, ini dari gini yang paling awal sih. Kita udah ada 100 sekian video, berarti udah 3 bulan beruntun kita update ya. Bitcoin sideways, akankah arahnya? Bitcoin enggan, holder enggan jual Bitcoin. Bitcoin deakumulasi, Bitcoin koreksi. Sementara data menunjukkan Bitcoin mengalami akumulasi. Jadi beberapa video terakhir aku udah memberikan informasi juga bahwa sebenarnya posisi Bitcoin meskipun koreksi, dia terus diakumulasi sama data. Teman-teman kalau mau cek, silakan balik lagi cek di video-video tersebut. Di sana ada beberapa analisa yang menunjukkan bahwa Bitcoin dalam kondisi diakumulasi terus-menerus sama market. Jadi kalau Bitcoin naik kayak gini ya wajar-wajar aja, karena memang arah dari market masih punya kecenderungan untuk naik ya. Prediksi sih bisa naik sampai 25.000 baru ada koreksi mungkin ya. Tapi sebenarnya kita expect kalau di 23.000 ini ada koreksi yang wajar dulu, mungkin dia bisa turun sampai 21.000 lah. Karena di level tersebut kan ada EMA 200, which is adalah support penting lah kalau kita lihat. Kalau dia bisa turun ke sini, dia ngetes, kemudian dia baru lanjut bullish, nah itu akan kecenderungannya sangat-sangat positif buat market. Tapi Bitcoin masih kuat sepertinya naik. Ya semoga aja bisa naik lah. Jadi selamatlah buat yang udah cicil-cicil kemarin, ada koreksi, cicil. Karena kita nggak pernah tahu kapan bottom terjadi. Dan so far sekarang sementara bottom yang terbentuk itu di di 16.000 atau di 15.500. Jadi kalau katakanlah itu adalah level bottom, berarti beberapa pola yang menunjukkan Bitcoin adalah bullish, berarti sudah cukup terkonfirmasi. Ya, di sini ada falling wedge, breakout, dan sekarang arahnya kembali dalam tren penguatan. Jadi gitu aja untuk pembahasan dari Bitcoin hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, punya koin untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, sekian aja. Akhir kata, saya Andre. Makasih.